Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah Islami. Al-Kisah, ada seorang konglomerat telah menulis satu surat wasiat. Barang siapa yang dapat menjagaku di dalam kubur, setelah aku mati nanti akan kuwarisi separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal itu pada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti. Namun anak-anaknya menjawab, "Mana mungkin kami sanggup menjagamu, wahai ayahku, karena pada masa itu ayah pun sudah menjadi mayat." Selang keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya dan beliau berkata, "Wahai adik-adikku sekalian, sanggupkah kamu menjaga aku setelah aku mati nanti selama 40 hari bersamaku di dalam kubur? Nanti aku akan memberi setengah daripada hartaku kepada di antara kamu yang sanggup bersamaku." Dan adik-adiknya pun menjawab, "Wahai kakakku, adakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada manusia yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah." Lalu dengan sedih konglomerat tersebut memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seantero negeri. Akhirnya sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya telah dihias dengan megah, laksana sebuah peristirahatan termewah yang pernah ada dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin telah mendengar akan wasiat tersebut. Lalu diberitahu kepada istrinya, apakah dia perlu mengambil kesempatan ini untuk menjadi kaya. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, apalah artinya menjaga mayat tersebut selama 40 hari dibandingkan kerjamu ketika menebang kayu di dalam hutan dan bertemu dengan binatang-binatang buas di dalam sana." Tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris konglomerat tersebut akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat. Si tukang kayu itu pun ikut turun ke dalam liang lahat bersama kapaknya yang ia miliki. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman tersebut, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang, maka ia segera agak menjauhkan diri dari mayat konglomerat tersebut. Terbesit di pikirannya bahwa sudah tiba saatnya sang konglomerat tersebut akan diinterogasi oleh Mungkar dan Nakir. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Mungkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang engkau buat di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta wasiatnya," jawab si tukang kayu itu. "Apa harta yang ada pada kau sekarang?" Lanjut malaikat Mungkar dan Nakir, "Aku cuma memiliki sebatang kapak ini saja untuk mencari rizki," timpal si tukang kayu. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapat kapak ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah malaikat Mungkar dan Nakir di hari pertama dari dalam kubur tersebut. Hari kedua mereka datang lagi dan bertanya, "Apa yang kau buat dengan kapak ini?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar untuk dijual," sergah tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapak ini?" "Pohon itu adanya di hutan belantara, jadi nggak ada yang punya," timpalnya. "Apa kau yakin?" lanjut malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian mereka menghilang dan datang lagi di hari keempat. Kemudian mereka bertanya lagi, "Adakah kau potong pohon tersebut dengan kapak ini dengan ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual?" "Aku potong dikira-kirakan saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata," tegas si tukang kayu itu. Begitu terus yang dilakukan malaikat Mungkar dan Nakir
datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah, dan ditanyakan masih berkisar seputar kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40 datanglah malaikat Munkar dan Nakir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut. Berkata malaikat Munkar dan Nakir, "Hari ini aku akan kembali bertanya soal kapak ini." Belum sempat malaikat Munkar dan Nakir bertanya, si tukang kayu tersebut malahan sudah dengan segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Namun si tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa keluar dan meninggalkan mereka semua, dan sambil berkata, "Ambillah semua bagian harta wasiat tersebut oleh kalian, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Sesampai di rumahnya, lalu si istri berkata, "Wahai suamiku, di manakah setengah harta peninggalan konglomerat tersebut?" Maka si tukang kayu menjawab, "Aku tidak menginginkannya lagi. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma semata kapak ini, tapi malaikat Munkar dan Nakir sampai 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masihlah saja di seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya?" Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?" Al-Qiyamah ayat 36. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau dikatakan adalah sahabat yang paling terakhir masuk surga karena lamanya masa yang digunakan untuk menghisab beliau. Seperti dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, dan ilmunya sejauh mana diamalkan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kaya tidak masalah, tapi yang menjadi masalah dari mana harta kita dan untuk apa digunakan. Mari kita sama-sama kita mencari rizki yang halalan thayyibah dan baik serta digunakan dalam jalan kebaikan pula. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.